Halo semuanya, balik lagi sama gua di Sabi Motovlog. Hey, sabi, sabi. Nah, hari ini gua udah lama banget ya nggak ngevlog. Terus kalinya ngevlog tuh ya di weekdays lagi. Nah, gue nanti mau isi bensin dulu tuh. Bensin gue tinggal 2 bar. Ya biasalah, udah gue make motor, gak gue isi bensin gitu. Ada yang nanya ya, ada yang komen berapa kilometer per liter bang. Gue nggak pernah ngitung ya si Saber ini berapa kilometer per liter. Tapi ya kalau menurut gue sih ya irit banget gitu. Untuk kan ukuran motor 2,5 ini mah, bukan motor 150 atau bahkan di bawahnya lah. Itu 2,5 guys. Kalau Honda tuh memang bikin motor, bikin mobil tuh irit semua. Jadi ya nggak usah diinin lagi lah, nggak usah diraguin lagi lah kalau Honda tuh. Kalau emang buat efisienan mah jos lah Honda. Segininya nih gue udah apa tune up gitu-gitu ya. Tapi tune up itu nggak melulu bikin bensin kalian boros. Malah ada tune up yang bikin bensin kalian tuh malah jadi irit. Nah, kita ke ini aja, ke pom bensin yang ada Pertamax turbonya, karena kata yang yang punya bengkel dunia motor Honda loh ya, bukan dunia motor yang Broron ya. Itu katanya motor ini nggak bisa pakai V-Power atau bahkan Pertamax gitu ya. Pertamax turbo di mana? Pertamax turbo. Mas, ada Pertamax turbo nggak? Nggak ada ya? Oh, yaudah. Makasih mas. Nggak ada guys. Paling nanti kita harus ini sih, harus nyari lagi. Paling di sana nanti muter. Ada harusnya. Jadi ternyata nggak bisa guys motor ini pakai Pertamax biasa maupun V-Power gitu ya. Bukan nggak bisa sih, tapi nggak disaranin. Bisa sih bisa. Ya, gue juga udah pernah coba pakai V-Power sebelumnya. Gue juga pakai V-Power terus. Cuman entah kenapa kata si yang punya bengkel dunia motor Ahas dunia motor tuh katanya jangan dipakai V-Power atau malah Pertamax, karena bisa apa ya nggak jadi ini lagi akan beban di motornya gitu loh ya. Kan waktu itu gue servis terus dibilangin kayak gitu, kalau mau awet mah gitu ya. Oke, dia nggak pakai sen guys. Oke guys, nggak pakai sen guys. Ya, parah sih emang. Gak demen gue yang kayak gini-gini nih, nggak pakai sen.
Alah sia boy, dia mepet ke kiri dong. Gue sambil mau ngomongin itu aja lah, yang apa, yang baru-baru ini terjadi ini ya, yang riding tahun baru, enggak tahun baru sih, tanggal 3 ridingnya di Lembang. Itu tuh ada tragedi lah. Ya, tragedi, polisi nilang knalpot racing. Tapi penindakannya menurut gue tidak sepatutnya ya. Soalnya dikudu didengerin gitu ya. Terus digeber, bener-bener. Gue kira kan harusnya kan walaupun dengerin knalpot, maksudnya nggak sampai digeber kayak gitulah. Soalnya seaman-amannya DB knalpot, kalau digeber juga pasti dia kayak beat aja lah, lu geber-geber guys. Lu langsung dengerin dari asal suaranya, pasti langsung tenging anjing. Itu beat ya, yang nggak ada motor-motor yang, pokoknya motor-motor yang motor operasional gitu, yang nggak diganti-ganti gitu-gitu. Tapi ini motor ganti knalpot guys, digeber, disuruh dengerin gitu loh. Pas di asal bunyinya itu gitu, aduh, gua nggak bisa bayangin sih itu kayak gimana. Waduh, waduh, waduh. Jakarta, welcome to Jakarta man. Ini gue mau riding kemana ya, bingung juga sih, soalnya kemana-mana pasti macet. Ya gue melepas kangen aja lah, riding sebentar lah, naik motor. Nanti pokoknya abis isi bensin tuh gue mau ngomongin sesuatu guys. Sesuatu ini nih yang menurut gue menjadi titik menjadi apa, final dari video ini ya. Mas, Pertamax Turbo ada ya? Pertamax Turbo ada. Ya. Ini self service ya? Kenapa? Isi sendiri ya? Kenapa? Ini isi sendiri. Iya, isi sendiri. Isi 50. Aduh, macet oi. Bayar dulu ya. Pertamax Turbo berapa? 50.000. Di nomor 10 warna merah ya, Pak? Oh ya. Self service guys. Oh ini dia Pertamax Turbo. Kalau isi bensin harus keluar dulu dari motornya. Udah ya, oke. Nah sekarang kan udah isi bensin, udah mantap ya kan. Ngomong-ngomong nih sama kalian nih ya, jadi video ini tuh sebetulnya video terakhir gue motovlog ya. Gue nggak tahu apakah ini terakhir motovlog aja atau bahkan ke hal-hal yang lain. Cuman yang jelas ini adalah video terakhir gue untuk motovlog nih ya kan. Nah jadi gue mungkin udah apa ya, udah pengen pensiun lah dari motovlog, karena
seperti tujuan utama gua. Gua ini tuh bikin motovlog ini bertujuan hanya untuk memperingati kalau ada yang namanya Sabi Motovlog, karena dulu gua punya channel motovlog namanya Sabi Motovlog, ya Sabi Motovlog HD lebih tepatnya. Terus habis itu gua hapus gara-gara gua trauma, dan gua sedih lah, intinya kayak gitu. Gua sedih, tadinya gua berjaya banget di motovlog segala macem. Gak berjaya banget sih, maksudnya gua nemuin hidup gua loh gitu. Nah jadi kayak gini kan, jadi apa namanya, jadi waktu itu gue sakit, gak bisa ngapa-ngapain, makanya gue depresi parah, frustasi. Akhirnya gue delete channel gue, dan akhirnya gue memutuskan untuk gue bikin lagi lah Sabi Motovlog untuk memperingati ya kalau Sabi Motovlog tuh ada sebenarnya ya. Jadi namanya nggak bisa dipakai sama orang gitu. Dan gue bersyukur juga di beberapa pekan ini, bukan beberapa pekan, beberapa apa ya namanya ya, beberapa kesempatan gue kenal dengan banyak motovlogger di Indonesia yang sekarang udah bahkan terkenal gitu-gitu ya. Gue seneng banget ya, itu pokoknya dari tahun 2015 sampai 2016 ya, gue kenal sama beberapa motovlogger, karena gue dan Ceker pada saat itu di ini kan sebagai motovlogger Indonesia yang pertama kali gitu. Maksudnya bukan pertama kali, tapi apa ya namanya, ronde pertama lah, apa sih namanya, penggrupan pertama gitu loh. Oke, gue ikut grup motovlogger Indonesia segala macem gitu loh. Dan ya emang tahun-tahun segitu tuh tahun-tahun baru-barunya motovlogger gitu kan ya. Nah akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue bikin lagi karena menurut gue sayang gitu. Walaupun motovlogger sekarang juga udah nggak seperti dulu, walaupun gue tetap seperti dulu ya, tetap membuat konten seperti dulu, tapi yang jelas motovlogger secara keseluruhan juga udah tidak seperti dulu lah ya. Dimana yang penting ini sekarang ini kebut-kebutan motor gede segala macem gitu. Dulu sih ada motor gede, Harley, moge-moge lain, tapi yang jelas tidak separah sekarang gitu. Jadi apa-apa tuh harus moge, apa-apa harus kenceng-kenceng gitu. Nah jadi gue putuskan sekarang untuk berhenti aja nih jadi motovlogger. Pensiun lah, bukan berhenti gimana gitu ya, tapi pensiun aja. Karena menurut gue udah cukup mengabdi di dunia ini ya. Gue berterima kasih kepada viewers setia gue, subscriber setia gue, bahkan banyak yang tadinya cuman followers Instagram, terus sekarang jadi temen gitu kan ya. Kalau buat teman-teman gue sih, gue bilang kalian beruntung ya, karena kita masih tetap bisa riding bareng gitu ya, masih riding bareng, masih bisa ngapa-ngapain bareng lah ya, ngapain aja bisa gitu, tenang aja. Tapi yang jelas channel gua udah nggak ada gitu aja. Maksudnya channel gua udah nggak aktif, bukan nggak ada. Kalau nggak ada dihapus dong. Gitu guys ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah selalu dukung channel gua ya. Ya gue nggak tahu lah, gue juga ya kalian juga akan ini ya, akan segera tidak bisa melihat updatean lagi tentang motor gue ini, si CBR 250R ini, karena gue udah nggak upload lagi kan gitu ya. Jadi tapi kalau ada yang mau bertanya seputar tentang CBR ini, gue masih open, sangat terbuka untuk kalian. Gue kelilipan BTW, aduh paling gak enak deh kelilipan begini.
Oke, jadi sekian dulu deh ya dari gua. Gua pamit undur diri dari yang bener-bener undur diri ini ya, dari YouTube, dari Sabi Motovlog. Gua pamit undur diri. Semoga kalian selalu sehat, dan kalau kalian ingin menjadi motovlogger di tahun sekarang, gua saranin jadilah motovlogger yang baik. Jangan menjadi influencer ya seputar motor yang tidak baik gitu loh. Ya, karena penonton kalian itu kebanyakan anak-anak kecil ya, yang harus dididik bukannya dirusak gitu ya. Oke, sekian dulu deh gua Sabi dari Sabi Motovlog. Gua pamit, bye.